keluarga besar Saga, saya sangat bersuka cita sekali ketika tiba di hari Sabtu untuk bisa bertemu dengan saudara semua, sahabat-sahabat dari keluarga besar Saga. Mengapa saya katakan saya bersuka cita? Sebab tidak semua perusahaan boleh memberikan ruang untuk kita beribadah. Meskipun di saat corona kita hanya beribadah via YouTube seperti ini, tetapi ini satu waktu yang diberikan untuk kita bertumbuh secara rohani. Dan mari jangan menyia-nyiakan waktu yang ada. Kita mau satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan beribadah via YouTube di sore hari ini. Di tengah kesibukan kerja, kami boleh beristirahat beberapa menit ini untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Engkau memberkati hamba dengan kuasa, dengan wibawa otoritas daripada Roh Kudus-Mu turun atas pelayanan ini. Dan setiap perkataan yang keluar boleh membangun setiap kami yang menerima kebenaran firman. Berkati semua sahabat-sahabat di rumah, di tempat bekerja, dimanapun berada, yang sedang beribadah bersama-sama. Terima kasih Bapak, kami siap diberkati kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara yang kekasih, hari ini kita hanya membahas satu ayat, ya. Pasti saudara penasaran kan ayatnya di mana? Di dalam catatan surat Rasul Paulus kepada jemaat yang di Tesalonika, dalam 2 Tesalonika 3. Nanti saudara boleh baca keseluruhannya, tapi saya angkat dulu satu ayat, yaitu ayat yang ke-10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, catat baik-baik, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Wow, keras sekali ya peringatan dari Rasul Paulus. Saudara-saudara yang kekasih, kita ini sedang menghadapi suasana hari kemerdekaan, ya. Apa hubungannya suasana kemerdekaan dengan ayat yang tadi kita baca bersama-sama? Rasul Paulus bilang, jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Ketika kita merayakan hari kemerdekaan, dan tahun ini, Agustus tahun ini, usia bangsa kita 76 tahun. Wah, ini udah seorang opa ya kalau manusia, dan punya pengalaman yang luar biasa. Pernah dijajah oleh negara-negara asing ya. Dan di 17 Agustus tahun 1945 bangsa kita boleh merdeka. Nah, kemerdekaan itu tidak diambil, direbut dengan begitu saja, dengan gampang. Tapi ada pertumpahan darah dan ada nyawa yang dikorbankan untuk Indonesia bisa merdeka. Semangat kemerdekaan itulah yang sore hari ini harus ada pada saudara dan saya. Kita jangan cuma sibuk pasang bendera, pasang umbul-umbul, ya. Hiasan di supermarket kita, di Saga dengan warna merah putih. Tapi semangatnya itu juga harus kita tarik ada dalam hidup kita. Semangat yang pertama adalah ya ketika kita merayakan 17 Agustus, kita diingatkan untuk semangat pantang menyerah. Ya, kalau Indonesia menyerah, Indonesia akan terus dijajah. Bukan hanya Belanda, Jepang, ya, ada negara-negara sekutu yang turun di Indonesia. Dan di zaman sekarang pun kita bisa saja dijajah dalam bentuk-bentuk yang lain. Nah, di dalam Tuhan kita harus punya semangat pantang menyerah. Orang yang bekerja keras untuk meraih impiannya, sama seperti para pejuang waktu itu yang Soekarno dan kawan-kawan yang punya impian menjadi bangsa yang merdeka. Mereka akan terus ya berjuang, bahkan taruhannya nyawa. Saudara dan saya juga punya impian, bukan? Tiap-tiap pribadi kita punya impian, tiap keluarga kita punya impian. Impian itu semua orang boleh-boleh saja, sah-sah saja.
Tetapi jangan lupa kita pun harus mengejar, mengerjakan, pantang menyerah sampai impian itu kita raih. Rasul Paulus tadi sudah mengatakan kepada kita yang malas, jangan makan. Kalau kita punya impian lalu kita malas, sama saja seperti mimpi di siang hari bolong, ya, tidak akan pernah terwujud. Jadi bahan tertawaan dia. Lalu semangat apalagi yang kedua di dalam masa merayakan 17 Agustus, ya, semangat gotong royong. Soekarno, Hatta itu terkenal bapak yang memproklamirkan kemerdekaan. Beliau juga yang memperkenalkan istilah gotong royong kepada masyarakat Indonesia. Di saga yang besar ini, tanpa gotong royong, kerjasama, ya, semangat pantang menyerah itu harus diimbangi wujudnya dengan kerja. Kerja seperti apa? Tidak mungkin dalam perusahaan yang besar ini hanya satu bidang yang bekerja. Tidak mungkin dalam perusahaan yang besar ini hanya satu orang yang bergerak. Dalam satu tim hanya satu orang yang sungguh-sungguh bekerja. Tapi kita harus punya semangat gotong royong. Kita sudah belajar di hari-hari yang lalu, Tuhan bahkan mengajar saudara dan saya dari semut, serangga yang kecil. Belajarlah kepada semut, dikatakan. Karena semut itu kita lihat mengangkat satu butir nasi atau beras, itu kan sangat besar bagi seekor serangga semut, ya. Tapi dia mengangkatnya beramai-ramai sehingga itu bisa dibawa ke liangnya, ke lubangnya. Nah, saudara, mari kita juga mau punya semangat gotong royong. Bukan hanya pantang menyerah, tapi kita bisa bekerja sama, ya. Yang malas jangan ikut di dalamnya. Yang malas jangan berharap dapat bonus. Yang kerja asal-asalan jangan berharap dapat promosi dari owner, dari manajer, dari pimpinan. Sebab firman Tuhan mengatakan hari ini buat saudara dan saya, ya, dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10 tadi, kepada yang malas jangan diberi makan. Jadi mari hari ini ada 2 pesan. Semangat hari kemerdekaan kita tarik di dalam lingkungan kerja kita. Yang pertama pantang menyerah, lalu yang kedua semangat gotong royong, bekerja sama. Anda akan jadi tim yang solid dan pekerjaan yang besar, yang berat akan jadi ringan ketika bisa satu hati, satu tim bergotong royong, bahu-membahu dapat terselesaikan. Bagaimana? Apakah ini sudah diterapkan dalam pekerjaan, dalam kinerja saudara sekalian di lingkungan Saga? Yuk mari kita mau belajar dan sambil merayakan hari kemerdekaan, biarlah kita punya semangat, pantang menyerah. Impian itu harus kita raih. Promosi itu harus kita dapatkan dengan cara pantang menyerah. Lalu yang kedua, perhatikan teman satu tim, bisa sehati, ya, bisa bekerja sama, bergotong royong. Maka pada waktunya akan ada seperti kemerdekaan, ada proklamasi yang didengar oleh banyak orang, oleh seluruh bangsa di atas muka bumi ini. Demikian juga ketika engkau dan saya menjadi orang yang punya semangat bekerja keras, engkau dan saya menjadi orang yang pantang menyerah, bisa bekerja sama dalam tim, bergotong royong, mengangkat, menyelesaikan pekerjaan dengan baik, maka pada waktunya kita akan dengar proklamasi, ada promosi yang diberikan perusahaan kepada tim kita, kepada kita pribadi. Dan pekerjaan ini akan makin mengasyikkan, ya, ada di lingkungan Saga ini makin membuat saudara merasa satu keluarga ketika bisa bekerja sama satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Rayakan hari proklamasi dan terapkan semangat proklamasi, semangat bergotong royong.
ada dalam kinerja saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur hari ini Rasul Paulus mengajar kepada jemaat di Tesalonika, kepada yang malas jangan diberi makan. Kami bukan orang-orang yang malas, kami orang yang punya impian, dan kami orang-orang yang mau meraih impian itu dengan pantang menyerah. Bekerja sungguh-sungguh Tuhan, bekerja satu tim, bergotong royong, dan semua dapat terselesaikan indah pada waktunya. Memberkati perusahaan Saga, memberkati semua yang bekerja di dalamnya, memberkati juga perusahaan-perusahaan lain sebagai perusahaan yang bekerja sama dengan Saga. Juga kami berdoa untuk para perwakilan perbankan yang bekerja sama juga Tuhan. Kami memberkati semuanya Bapa. Pembangunan Saga di berbagai tempat secara fisik Tuhan tolong semua yang bekerja jauhkan dari kecelakaan sekecil apapun Tuhan. Kami akan melihat pertolongan Tuhan dari Saga yang tersebar di kota sampai kabupaten. Setiap para pembeli dilayani dengan baik, kebutuhan boleh didapatkan. Kami berdoa Tuhan juga untuk pengiriman barang dari luar Pulau Papua ke Jayapura ini Tuhan, sehingga Saga bisa menyediakan semua kebutuhan masyarakat yang ada. Berkati owner, juga berkati Tuhan manajer, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami semua boleh tetap sehat sepanjang bulan Agustus, bahkan sampai selama-lamanya. Berkati pemerintah kami di kota Jayapura, di provinsi, bahkan bangsa negara kami Indonesia. Saudara-saudara yang kekasih, mari arahkan hidupmu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang berasal dari Allah Bapa, berkat yang berasal dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus-Nya turun melimpah atas saudara dari sore ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin.